Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rifatul Aziz dengan nomor NIM 214060002, Teknik Informatika STMIK Jabar Bandung. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan fungsi absolut dan lookup pada Microsoft Excel. Oke, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai fungsi absolut, di mana fungsi absolut merupakan istilah untuk sebuah sel yang alamat selnya itu berada dalam kondisi terkunci. Nah, untuk absolut ini disimbolkan dengan simbol dolar. Nah, dan untuk memanggil fungsi absolut ini kita hanya perlu menekan F4 saja, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat catatan di mana F4 satu kali untuk memanggil absolut, tekan F4 dua kali untuk memanggil absolut pada baris, dan tekan F4 tiga kali untuk memanggil absolut pada kolom. Nah, selanjutnya di sini saya membuat ilustrasi bahwa di sebuah percetakan menjual sebuah kertas dengan ukuran A3 dengan harga Rp100, dengan ukuran A4 Rp150, dan dengan ukuran F4 dengan harga Rp250. Nah, kebanyakan teman-teman dalam menyelesaikan ilustrasi ini banyak menggunakan metode seperti ini, sama dengan jumlah kertas dikali harga, enter, lalu copy. Nah, ini hasilnya itu akan tidak karuan, teman-teman. Kenapa? Karena kita itu akan membeli 5 lembar kertas harus membayar 12.000. Nah, ini sangat merugikan sekali kepada konsumen. Nah, seharusnya seperti ini, teman-teman. Sama dengan jumlah per baris dikali harga. Nah, untuk harganya ini kita kunci menggunakan F4 agar absolut, lalu enter. Oke, tarik ke bawah. Seperti biasa, untuk mengkopinya itu bisa ditarik ke bawah, bisa mengklik 2 kali. Nah, untuk yang kedua ini sama dengan 1 lembar dikali 150, lalu sedang 150 nya kita kunci enter, lalu copy. Yang ini juga sama, 1 lembar. Nah, kita boleh menggunakan harganya dahulu, teman-teman. Yang penting harganya itu harus kita kunci. Kita coba sama dengan harga, kita kunci dikali 1, enter, lalu copy. Nah, akan seperti ini, teman-teman. Nah, untuk semi absolut pada baris, cara pengerjaannya itu sama, teman-teman. Cuman kita harus mengklik F4 nya itu sebanyak 2 kali. Nah, lalu bagaimana cara kita menggunakan fungsi absolut pada kolom? Oke, kita akan copy terlebih dahulu. Transpose. Nah, kita hapus dulu ini, teman-teman. Nah, untuk mengaktifkan semi absolut pada kolom, caranya itu sama seperti yang tadi, cuma kita harus menekan F4 nya itu sebanyak 3 kali, teman-teman. Sama dengan 1 lembar dikali harga. Nah, ketik F4 nya itu 3 kali, 1, 2,
3, enter. Kita tarik, lalu kita tarik. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Sekarang kita coba tarik ke bawah. Nah, hasilnya itu akan error, teman-teman. Kenapa? Karena semi absolut pada kolom ini dikhususkan untuk mengisi hanya untuk kolom saja, teman-teman. Tidak bisa untuk mengisi pada baris. Kita lanjutkan sama dengan nah, seperti ini hasilnya. Nah, dan yang terpenting, bagaimana caranya supaya kita itu mengisi kolom dan baris hanya memasukkan satu kali rumus saja, teman-teman. Nah, begini caranya. Kita kopikan dulu. Hapus dulu. Untuk mengisi kolom dan baris secara langsung, kita harus menggunakan rumusnya itu seperti ini, teman-teman. Sama dengan harga. Nah, si harganya ini kita kunci dengan tekan F4 sebanyak 2 kali. 1, 2 kali jumlah lembar. Nah, untuk jumlah lembarnya itu kita kunci lagi menggunakan F4 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, lalu enter. Kita langsung coba copy ke bawah, lalu copy ke samping. Nah, begitu, teman-teman. Nah, ini cara menggunakan fungsi absolut pada Microsoft Excel. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana cara menggunakan fungsi lookup pada Microsoft Excel. Di sini saya sudah membuat sebuah tabel di mana untuk mengisi tabel ini kita memerlukan sebuah tabel bantuan. Nah, kita harus mengisi pada kolom jabatan dan gaji. Untuk mengisi kolom jabatan dan gaji ini kita akan mengisi sesuai golongan. Nah, dan untuk golongannya ini kita akan mengambil pada golongan yang ada pada tabel bantuan. Nah, sebelum mengisi tabel ini, saya sedikit akan menjelaskan mengenai penulisan dan pengisian rumus pada lookup. Yang pertama kita tulis dulu sama dengan, lalu kita tulis rumusnya atau lookup. Kalau buka kurung, lalu kita masukkan lookup value-nya. Nah, untuk lookup value-nya ini kita akan memasukkan golongan atau kita akan memasukkan unit yang akan kita samakan dengan tabel dengan yang ada pada tabel bantuan. Lalu titik koma, lalu kita masukkan lookup vector, di mana lookup vector ini akan hanya berisi satu baris atau satu kolom yang akan kita panggil hasilnya nanti. Lalu titik koma, lalu result vector. Result vector ini sama halnya dengan lookup vector, di mana result vector ini hanya akan berisikan satu kolom atau satu baris, tergantung hasilnya yang akan kita panggil nanti. Oke, langsung saja ke dalam praktek. Nah, pertama kita akan mengisi kolom pada jabatan, di mana kolom jabatan ini akan kita isi sesuai golongan. Oke, pertama-tama kita tulis sama dengan, lalu kita tulis rumusnya lookup. Boleh kita klik tab, lalu kita masukkan lookup value-nya, lalu titik koma.
sekarang kita masukkan lookup vektornya. Nah, kita blok yang golongan yang ada pada tabel bantuan ini, lalu kita kunci supaya si tabel golongan ini tidak kemana-mana ya gitu teman. Lalu kita kunci, lalu kita titik koma, lalu kita masukkan result vektornya. Nah, untuk result vektor ini karena kita akan mengisi kolom jabatan, maka yang akan kita gunakan pada tabel bantuan ini adalah kolom jabatan juga. Lalu kita blok kolom jabatan, lalu kita kunci lagi, lalu kita tutup, lalu enter. Kita cek apakah sesuai. Golongan A itu jabatannya sekretaris. Itu jabatannya sekretaris, ya benar. Sekarang kita tarik ke bawah, kita bandingkan lagi. Sekarang golongan D itu supervisor, jabatannya itu supervisor. Golongan D itu jabatannya itu supervisor. Ya, sudah benar teman-teman. Nah, untuk pengisian kolom gaji itu langkah-langkahnya itu atau penulisan rumusnya itu sama teman-teman. Kita tulis sama dengan, lalu kita tulis rumusnya. Kita masukkan lookup value-nya. Nah, untuk lookup value-nya itu sama menggunakan golongan. Lalu kita titik koma, lalu kita masukkan lookup vektor. Lookup vektornya kita blok yang golongan pada tabel bantuan. Lalu kita kunci, titik koma, kita masukkan result vektor. Nah, karena kita akan mengisi kolom gaji, maka result vektor yang akan digunakan itu pada tabel bantuan itu adalah kolom gaji. Lalu kita kunci, kita tutup, kurung, enter. Sekarang kita bandingkan terlebih dahulu teman-teman. Golongan A itu gajinya itu 1.800.000. Golongan A 1 juta. Ya, jawabannya sudah benar. Sekarang kita copy. Sekarang kita bandingkan lagi. Golongan B itu gajinya 1.600.000. Golongan B itu gajinya 1.600.000. Lalu golongan C itu gajinya 1.250.000. Golongan C gajinya 1.250.000. Nah, sudah betul teman-teman. Nah, mungkin sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Saya undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.